Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Master, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya Evi Arifin berkesempatan berdampingan langsung dengan cawalkot kita. Beliau adalah perempuan yang sangat luar biasa, sudah banyak memberikan motivasi, inspirasi juga untuk para perempuan yang ada di Kota Bandung terutama ya. Ya, malam hari ini Sobat Master kita akan ngobrol santai tentang apa ya? Mungkin perjalanan beliau ya menjadi salah satu kandidat calon wali kota Bandung. Wah, calon wali kota Bandung yang kalau kita lihat ya, di antara sekian banyak calon wali kota Bandung, beliau adalah wanita. Waduh, panggelisna cenanya. Panggelisna sakota Bandung, calon wali kota Bandung terutama ya. Baik, tidak akan berlama-lama, kita langsung saja sapa beliau. Ini dia Ibu Yena Iskandar Maksum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tevi. Terima kasih sudah diundang di Ngobras. Dan tentunya selamat malam bagi Sobat Master ya, dimanapun berada. Kayaknya ini lagi siap-siap mereka mau nonton Persib nih Teh. Sekali. Malam hari ini Colorsan ya, kebetulan malam hari ini kita akan ada nobar. Nah, sebelum nobar ini berlangsung kita akan ngobras, ternyata ada kesempatan untuk ngobras bersama beliau. Kita mau tanya-tanya ya, saya Evi Arifin juga mewakili dari Sobat Master mungkin ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kepo juga tentang siapa sih sebenarnya beliau ini gitu kan. Mungkin ada yang Sobat Master nggak tahu gitu ya, beliau ini adalah sosok wanita yang luar biasa, wanita yang selalu memberikan inspirasi ya untuk wanita ataupun masyarakat yang ada di Kota Bandung. Oke, kita langsung saja tanya ke beliau tentang perjalanan mungkin ya, perjalanan dan juga mungkin sedikit profilnya kita tanya-tanya. Boleh Teh Yana? Iya, siap Teh Vi. Ya, gimana Teh? Perjalanan lagu perjalanan ini gitu. Wow, perjalanan ini serasa sangat membahagiakan. Nah, gitu ya. harus membahagiakan ya. Seperti hari-hari selama kampanye ini sangat membahagiakan. Saya bisa banyak bertemu dengan masyarakat ya. Kebetulan setiap hari saya mengunjungi masyarakat, mengunjungi warga ya di 30 kecamatan ini, 151 kelurahan. Saya bergantian dengan Kang Arfi untuk mengunjungi warga di Kota Bandung ini. Ya, tentunya saya ingin memastikan, ingin mengetahui secara langsung, melihat dengan mata kepala sendiri apa sih sebetulnya yang menjadi harapan warga Kota Bandung terhadap pemimpinnya, terhadap pemerintahan di Kota Bandung ini, seperti itu. Jadi setiap hari tuh ini Teh, saya di beberapa titik di Kota Bandung dari pagi jam 8 sampai sekarang aja kan belum pulang ini. Ini dari pagi Teh, jadi maaf ya kalau rada kelihatan rada kurang fresh gitu. Tapi tetap terlihat cantik ya. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan ya, Bu Yena. Ini satu hari itu mungkin ada berapa titik sih Bu? Satu hari itu minimal 7 titik minimal. 7 titik, wow. Minimal demi ya. Demi kita semuanya, Masya Allah. Betul. Itu sebelum kita akan melangkah dengan pertanyaan berikutnya, mungkin ada Sobat Master yang pengen tahu nih siapa sih sebenarnya ini untuk Bu Yena ya. Ya, saya mah warga Kota Bandung yang pasti. Yang pasti saya warga Kota Bandung ya. Tidak pernah pindah-pindah ya. Catat ya, kecuali waktu lagi kecil saya memang lahirnya di Kota Bandung. Kan dulu mah nggak ada kabupaten, nggak ada kota ya. Ini apa namanya, Bandung aja kan. Nah, itu pas lahir di Kota Bandung, besar di kabupaten. Nah, setelah menikah saya ke Kota Bandung. Jadi udah, tapi lahir di Kota Bandung. Lahir di Kota Bandung. Pastinya orang Bandung dan asli orang Bandung. Okay. Jadi saya lahir, saya besar, dan saya nggak pernah pindah-pindah KTP ya.
Dan mungkin Sobat Master pengen tahu nih kegiatan saya sebelum Pilwalkot ini ngapain? Apa aja tuh? Itu kan yang bikin kita kepo ya. Ya, sebenarnya apa sih Teh? Ya, jadi saya tuh punya profesi. Profesi saya sebagai apoteker. Jadi profesi saya apoteker, tentunya saya punya pengalaman selama kurang lebih 30 tahun ini. Saya berkecimpung di bidang kesehatan, yaitu menjalankan bisnis yang berkaitan dengan kesehatan. Lalu saya juga banyak mengikuti organisasi-organisasi, ya. Ada organisasi pemberdayaan perempuan, ada organisasi yang berkaitan dengan pasti ya dengan kesehatan, dan alhamdulillah saya sebagai ketua Ikatan Apoteker untuk kedua kalinya di periode kedua ini di Kota Bandung, ya, seperti itu. Jadi maksudnya gini, jangan meragukan lagi saya tuh orang mana. Sempat ada yang bilang, wah saya orang Kabupaten Bandung gitu kan. Sempat pernah ada yang ya begitu, orang Kabupaten Bandung jangan dibawa ke Kota Bandung. Lah orang rumah saya di Kota Bandung gitu kan. Saya nggak pernah pindah-pindah ya, apalagi pindah-pindah KTP ya, maaf ya. Ya, berarti ini adalah memang warga asli Bandung yang ingin memberikan ataupun berkontribusi untuk Kota Bandung terutama ya. Baik, Masya Allah, ini sekian banyak giat-giat beliau sampai satu hari itu 7 titik ya, dan kita sudah sedikit ada pencerahan juga tentang siapakah beliau. Beliau adalah wanita yang luar biasa tentunya, dan juga sebelumnya juga sudah berorganisasi, terus juga 2 periode ya di salah satu organisasi mungkin ya. Saya punya usaha di bidang kesehatan. Baik. Lalu saya juga ada pendidikan juga gitu. Oke. Ya sudah, Sobat Master, kita mau tanya lagi ya. Ini apa nih? Pertanyaan ini ada beberapa yang request pertanyaan nih kayaknya ya. Oke, kita akan bacakan. Teh Yena, latar belakang dan motivasi apa yang memotivasi Teh Yena untuk terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai wakil wali Kota Bandung? Oke, siap. Oke. Jawab pertanyaan. Ya, jadi begini. Kan kami ini dibesarkan oleh orang tua tuh dengan nilai-nilai ya, dengan nilai-nilai kehidupan. Nah, yang selalu saya ingat pesan dari orang tua saya adalah jadilah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya merasa punya banyak pengalaman ya, tadi sudah disampaikan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan ya, lalu di pemberdayaan ekonomi juga, dan tentunya saya juga banyak mengikuti organisasi-organisasi, dan di organisasi itu jadi bukan instan loh Teh. Sekarang tiba-tiba saya menyalonkan. Saya banyak mengikuti organisasi, dan di organisasi itu kan saya belajar ya bagaimana menyelesaikan permasalahan, lalu bagaimana saya mendengar, lalu kami berdiskusi. Contoh untuk Kota Bandung ini apa sih sebetulnya harapan-harapan dari hasil diskusi tersebut? Ya akhirnya termotivasi saya untuk mencalonkan menjadi kepala daerah di sini, seperti itu. Betul. Nah ini berandai-andai, insya Allah ada takdir qadarullah, Allah berikan kesempatan untuk beliau menjadi salah satu pemimpin ya, atau nanti akan mendampingi Kang Arfi sebagai wakil wali Kota Bandung. Ini ada pertanyaan lagi nih, sebagai seorang pemimpin, nilai-nilai apa yang paling penting bagi Teh Yena, dan bagaimana nilai-nilai tersebut akan tercermin dalam kebijakan Teteh nantinya? Ya, oke. Yang tadi ya, nilai yang paling saya ingat itu adalah tadi ketika kita diberikan amanah. Nah,
Amanah itu harus sebaik-baiknya, harus dijalankan. Amanah itu sebaik-baiknya dijalankan. Dan tadi nilai-nilai apa yang ketika menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus jelas nih niatnya seperti apa, orientasinya siapa nih yang mau diperjuangkan. Ya tentunya kan orientasinya adalah masyarakat Kota Bandung. Kalau ini berkaitan dengan kepala daerah seperti itu. Lalu seorang pemimpin juga harus responsif, harus bisa dengan cepat menyelesaikan masalah. Lalu seorang pemimpin itu harus bisa berempati itu dia. Harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakatnya seperti itu. Nah, dan akhirnya seorang pemimpin ini juga nantinya tentunya akan dicintai ya oleh masyarakatnya seperti itu. Baik, Masya Allah, itu ya keren banget ya jawabannya. Baik, Teh, ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Master tentunya ya. Visi dan misi. Nah, ini bisakah Teteh menjelaskan visi dan misi utama Teteh untuk Bandung? Terus juga apa yang ingin Teteh capai dalam 5 tahun ke depan? Oke. Visi misi, kalau bicara visi misi mah nanti panjang lebar pokoknya. Nah, gini aja. Tevi pengen kan hidup kita berkualitas. Aduh, mau banget. Semua masyarakat pastinya memimpikan hidup yang berkualitas. Nah, hidup berkualitas itu kan memastikan kita dan keluarga kita sehat, kita dan keluarga kita mendapatkan pendidikan ya yang baik gitu ya. Lalu masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, memastikan seperti itu. Nah, tentunya semua masyarakat pasti menginginkan kehidupan yang berkualitas yang tadi disampaikan. Nah, kehidupan berkualitas itu ternyata salah satunya adalah yang harus didukung itu, yang didukung, siapa yang mendukung kehidupan berkualitas itu? Salah satunya adalah mewujudkan kota ini harus nyaman, kota ini harus inklusif. Jadi kebijakan-kebijakan itu harus bisa diterima oleh semua orang, harus terbuka seperti itu. Lalu kota ini harus maju dan tentunya berkelanjutan. Nah, nyamannya tuh seperti apa? Contoh bebas dari sampah, itu dia. Lalu banjir ya, kemacetan. Dan tadi saya baru belusukan ternyata banyak titik-titik di daerah di Kota Bandung ini ada yang kekurangan air. Air bersih ya. Jadi udah sempat kemana nih? Tadi saya cek itu di Acamanik ya, tadi kecamatan Acamanik tuh. Masih ada yang tidak punya air. PDAM-nya enggak pakai sibel katanya, sekarang udah pakai sibel. Nah, tadi itu sibelnya 1 titik untuk 2 RT. Waduh. Nah, mereka berharap 1 titik untuk 1 RT. Ya seperti yang disampaikan kemarin di debat, Pak Wali menyampaikan bahwa sekarang ini kan ada terjadi peningkatan populasi. Kan setiap tahun kan populasi itu bertambah. Ya tentunya kan semua ini harus ada perubahan, harus dinamis, disesuaikan antara kemampuan kotanya dengan kebutuhan masyarakatnya. Betul nggak? Jadi nggak tidak bisa statis gitu. Kita memimpin ini nggak bisa bersikap statis, harus bersikapnya dinamis gitu. Tuh, seperti itu dia, harus bersikap dinamis ya. Iya, harus bersikap dinamis itu. Baik, ada pertanyaan kembali. Ini apa tantangan terbesar yang menurut Ibu ataupun Teteh ini dihadapi pada saat belusukan? Atau tantangannya seperti apa? Tantangan apa ya? Kalau alhamdulillah sih selama ini masyarakat menerima saya.
ketika saya berkunjung ke satu tempat gitu ya. Terus apa ya, tantangannya nggak ada. Ya kalau berkeringat mah bukan tantangan ya. Harus ya, harus keringetan berarti emang kerja. Iya, ya kadang ya nggak ada lah, insya Allah nggak ada tantangan. Betul, ketika ada ya yang pasti. Di bawah happy aja kali ya. Happy banget ya. ya. Bisa nyapa-nyapa. Bisa gitu. nyapa-nyapa. Bisa somea-somea, sumringah gitu. Dan pada saat di perjalanan juga Ibu bertemu dengan wah ternyata seperti ini ya kondisinya. Luar biasa loh ketika saya turun ke satu tempat ya. Kan itu tidak dikondisikan. Jadi saya tuh biasanya datang ya, lalu door to door. Saya masuk ke gang, terus saya nyapa-nyapa warga, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau misalkan ada yang terbuka pintunya, ya saya pengen keluar yang di rumah gitu. Kalau terbuka ya pintunya, kan kalau tertutup kan mungkin lagi istirahat atau apa. Jadi pas lagi buka udah gitu kita pengen tahu nih apa nih. Biasanya mereka keluar. Tadi itu ini ya luar biasa tuh. Tadi saya bertemu dengan seorang penulis sejarah Sunda. Wah, masya Allah. Ya. Seorang sejarah. Padahal kita tidak dikondisikan dan memang tempatnya di sana gitu kan tinggalnya gitu. Padahal random aja ya, kita nggak punya rencana. Random, dan kebetulan yang bersangkutan lagi di luar, lagi duduk-duduk. Itu ada cerita apa tuh, Bu? Ya ternyata dia cerita bahwa dia adalah seorang sastrawan gitu kan. Dia juga salah satu penulis sejarah-sejarah Sunda gitu, seperti itu. Seneng gitu ya. Jadi ternyata ketemu sama orang yang ada yang sakit gitu ya, ada yang sedang berjemur lagi sakit, terus ada yang anaknya tadi ya punten dia kayak bukan dia penyakit kulit ya, dan ternyata di rumahnya ada dia melihara binatang. Nah, jadi kan saya bisa sekaligus saya bisa edukasi juga kepada mereka seperti itu. Supaya jangan langsung, karena itu efek dari binatang tersebut. Jadi ada seperti itu. Sakit seperti itu ya. Seneng lah. Jadi apa yang bisa saya sampaikan ya bisa saya sampaikan gitu di sana seperti itu. Iya. Jadi dari belusukan itu ada hikmah tersendiri. Ada hikmah tersendiri. Bertemu dengan salah satu penulis begitu ya, sastra Sunda gitu ya. Terus juga ada yang beberapa masyarakat juga mungkin terdampak sakit dari pemelihara hewan-hewan yang memang tidak diperbolehkan ada di situ ya. Teh ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja, datang tuh bisa ngobrol apa gitu, ngobrol santai pada mereka. Baik, ada lagi ini tentang pembangunan Kota Bandung nih ya, pembangunan dan infrastruktur Kota Bandung yang sering menghadapi masalah infrastruktur ini kemacetan ini. Nah, untuk mengatasinya itu seperti apa nih dari versi Teteh sendiri? Ya kan kemarin sudah disampaikan juga sama Pak Wali ya. Jadi salah satu untuk mengurai kemacetan itu tidak ada pilihan lain saat ini, memang kita harus menyediakan transportasi publik. Nah, transportasi publik yang seperti apa? Yang tentunya transportasi publik itu harus yang nyaman, harus yang aman ya. Lalu bagaimana supaya mengalihkan orang yang biasa bawa kendaraan berpindah ke transportasi publik? Ya tentunya harus ada daya tarik. Nah, daya tariknya apa? Saya dengan Pak Wali sudah memberikan arahan bahwa idealnya itu transportasi itu terintegrasi. Contoh misalkan dari sekolah ke pasar, ke pemukiman misalkan ya, lalu ke perkantoran, ke titik-titik di mana ada pusat pembelanjaan gitu kan, kantor, pemukiman. Nah, dengan cara itu kalau sudah terintegrasi seperti itu kan akhirnya mereka jadi mudah untuk memilih kemana mereka mau pergi seperti itu. Tapi sebelumnya akan sosialisasi dulu pastinya ya. Betul. Nah, selain itu juga transportasi publik, ada juga memang jalan kita kan sudah padat ya, sudah padat, jadi sudah tidak mungkin antara jumlah
kendaraan dengan jalan sudah tidak relevan lagi. Nah, sehingga harus ada penambahan seperti jalan layang. Dan kita juga kan pernah dengar bahwa nanti Kota Bandung itu ada jalan tol kan dari pusat tol dalam kota seperti itu. Itu adalah upaya-upaya untuk mengurai kemacetan tersebut. Kalau kita tahu juga jalanan Kota Bandung itu termasuk kecil ya Bu ya. Kecil banget. Kalau kita, kebetulan saya juga orang luar kota gitu. Pertama ke Bandung jalanannya kecil sekali gitu. Itu ya mungkin salah satu akibat kemacetan yang ada di Kota Bandung. Baik, untuk yang berikutnya nih pertanyaan ya. Baik, Sobat Master, untuk pertanyaan yang berikutnya, ini request ya Bu ya. Jadi ada berkaitan dengan ekonomi dan lapangan kerja nih. Berkaitan dengan ekonomi dan lapangan kerja. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi global dan nasional ini mengalami banyak sekali tantangan. Apa nih strategi Teteh sendiri untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang ada di Bandung, begitu? Ya, kan kita ketahui bersama bahwa sekarang ini kita dapat bonus demografi di mana sebagian besar itu penduduk Indonesia adalah penduduk yang produktif, yang tentunya mereka juga namanya juga produktif ya, mereka juga kan gitu kan. Nah, ya tadi salah satunya bagaimana untuk mengurangi pengangguran ya, kami punya beberapa program padat karya, misalkan bagaimana memberdayakan masyarakat. Sekarang ini kan sampah harus dipilah, ya kan? Setelah dipilah nggak diangkut katanya. Nah, setelah dipilah kan ada juga sampah ya, kan sampah organik sama anorganik. Ada sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Nah, itu juga sebagai sumber untuk berkegiatan di sana. Bagaimana mendaur ulang, bagaimana memilah, itu sumber-sumber kegiatan. Terus kita juga lihat di Kota Bandung ini sudah jarang ya gober ya, tidak kelihatan. Iya, udah pernah ada, berjalan sih sebenarnya gober, cuma ada tapi masih kurang seperti itu. Itu juga kita bisa padat karya, bisa memberdayakan ya, untuk mereka bisa menjadi gober misalkan. Dan ya tentunya lapangan-lapangan pekerjaan ini ya harus kita bisa bersinergi dengan pengusaha ya, seperti itu. Perizinan tidak dipersulit supaya salah satu kendala supaya kita bisa menambah lapangan-lapangan usaha. Nah, pengusaha-pengusaha juga tentunya akan semangat ketika berusaha di Kota Bandung, ketika mereka juga pemerintah ini bisa memastikan bahwa mereka itu bisa nyaman, aman di sini berusaha. Seperti itu. Keren banget ya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya lagi nih ya, Masya Allah. Berkaitan dengan program UMKM nih. Nih, bagaimana program UMKM dalam memberdayakan UMKM di Kota Bandung agar dapat bertahan dan pastinya berkembang? Ya, UMKM ini adalah salah satu usaha yang kita sudah buktikan ya, ketika COVID kemarin masih bertahan, ya kan? Dan ternyata di Kota Bandung ini ya banyak juga pendamping UMKM, seperti ada contoh Kadin ya, itu mendampingi UMKM. Dan ketika mereka mendampingi UMKM kan selain ada pelatihan, terus ada peminjaman modal seperti itu, lalu ada mempersiapkan menciptakan marketnya, dan itu juga menjadi hal yang tentunya perlu ditingkatkan lagi gitu, seperti itu. Jadi kami pemerintahan tentunya sangat mendukung ya produk-produk UMKM, pelaku-pelaku UMKM di Kota Bandung ini. Untuk apa? Untuk sebagai roda perekonomian kita, seperti itu.
Keren Ya. keren banget ya. Baik, ada lagi pertanyaan. Ini berkaitan dengan lingkungan dan juga kesehatan. Baik nih ya. Ada pertanyaan juga dari sobat master. Iya, lingkungan dan kesehatan di Kota Bandung ini memiliki tantangan lingkungan seperti banjir, kemudian juga polusi udara. Nah, apa nih program dari Teteh sendiri untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengatasi masalah-masalah ini? Jadi gini ya, soal lingkungan. Saya melihat di Kota Bandung ini serapan air di tanah itu tidak besar ya. Nah, tentunya Drainase gitu ya. kan kita harus menanam pohon-pohon. Nah, seperti itu supaya serapan airnya menjadi lebih banyak supaya seperti tidak itu. terlalu, Dan itu salah satu. Selain itu juga kan Kota Bandung ini sekarang kita lihat cuacanya sangat panas sekali ya. Dan itu salah satunya adalah pohon-pohon ini memang sudah tidak banyak seperti dulu, dan tentunya itu harus ditambah lagi pohon-pohonnya. Ya, jadi tadi ya menanam pohon tentunya untuk mempertahankan kelestarian lingkungan. Kami akan menanam 2,5 juta pohon nih di Kota Bandung. Ya kan? Iya, adem gitu kan. Kalau banyak pohon adem, serapan airnya juga bisa optimal seperti itu ya. Pasti dampaknya tidak akan banjir ya 25 tahun kemudian. Betul. Keren Dan banget. kita tuh kan harus mewariskan gitu. Mewariskan apa ya? Mewariskan tadi pohon-pohon juga kepada anak cucu kita nanti seperti itu. Supaya anak-anak cucu kita nanti tidak merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Banjir deh. Tah eta. Tentunya soal banjir bukan soal pohon juga ya. Soal sungai, soal Drainase juga. Ya, drainase, sungai-sungai yang sekarang dipenuhi oleh sampah seperti itu. Baik, Sobat Master, ini ada pertanyaan berikutnya, yaitu berkaitan dengan kepemimpinan dan kolaborasi. Nah, ini bagaimana Teteh melihat hubungan antara pemerintah kota dan masyarakat? Terus, bagaimana Teteh merencanakan untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan? Baik. Kan kalau pembuatan kebijakan itu ada musrembang gitu ya, kebijakan. Lalu terus di Kota Bandung ini ya ada yang menarik nih. Ternyata di Kota Bandung ini sudah berjalan nih, namanya PUG, pengarus utamaan gender. Oh ya? Ya, pernah dengar nggak PUG? Nah, ternyata PUG di Kota Bandung ini sudah berjalan. Jadi PUG ini adalah salah satu strategi untuk emansipasi lah, untuk kesetaraan. Gender. Jadi di mana laki-laki dan perempuan ini bisa menyampaikan aspirasinya seperti itu. Ini Kota Bandung sudah berjalan. Sudah mulai berjalan ya? Iya. Wah. Ya, tapi tentunya kan harus tetap dipertahankan ini ya, karena harus disosialisasikan. betul, karena populasi di Kota Bandung ini antara laki-laki dan perempuan itu kan hampir sama. Artinya perempuan ini juga punya hak ya untuk mendapatkan ya kebijakan-kebijakan tersebut seperti itu. Insya Allah itu program yang harus disosialisasikan ya Teh ya. Baik, terakhir nih ya, pesan untuk masyarakat, apa pesan utama yang ingin Teteh sampaikan kepada masyarakat Bandung dalam pemilihan ini? Ayo. Saat ini di Pilwakot ini para kontestan ini kan tentunya mempunyai visi dan misi. Nah, saya ingin berpesan kepada masyarakat bahwa pilihan yang nanti diberikan itu adalah pilihan untuk 5 tahun ke depan. Jadi tentunya masyarakat ini harus bisa melihat apa yang memang program yang ditawarkan gitu kan. Lalu saya punya
punya mimpi gitu ya, bagaimana Kota Bandung ini bisa dipimpin oleh seorang ayah dan seorang ibu seperti layaknya di rumah. Betul. Ya kan? Kota Bandung ini Keren banget. seperti rumah gitu ya. Jadi rumah yang tentunya punya orang tua, ada ayah dan ada ibu. Jadi kepala daerahnya adalah seorang ayah dan seorang ibu. Baik. Seperti itu. Oke, ayah dan ibu pastinya ngomong ya, ngomong, ngasuh, mendengarkan ya unek-unek dari anak-anaknya pastinya Ya. seperti itu ya. Ini ada satu lagi nih, ternyata ada pertanyaan untuk mengakhiri perjumpaan kita. Nih, apa yang menurut Teteh sendiri menjadi keunggulan Teteh dibandingkan kandidat lain ya, dibanding kandidat lain yang membuat masyarakat Bandung kayaknya memilih Teteh deh kayaknya. Gimana nih keunggulannya apa? Kan bukan saya ya yang akan dipilihkan, ini pasangan. Tentunya pasangan Arfi dan Yena. Betul, Arfi. Ayeuna. Jadi ayeuna mudah-mudahan orang boga bapak jeung indung. Tah itu. Ayeuna. Itu kelebihannya ya. Ayeuna kita punya ayah dan ibu. Nah, seperti itu. Keren banget. Sobat Master, jangan lupa ayeuna pilih Arfiena nomor 4. Baik, mungkin itu Ya. mengakhiri perjumpaan kita pertanyaannya. Siap. Terima kasih Teh Yana, Ya, sama-sama. Ibu Yena, Masya Allah ya, obrolan yang Sama-sama. sangat Ya. menarik dan ini juga akan menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan harapan kita bersama kita akan usung beliau karena ayeuna insya Allah akan menjadi orang tua kita bersama di Kota Amin, Bandung. Rabbal alamin. Baik, terima kasih Teh Yana, terima kasih. Salam buat keluarga di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari saya juga cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.